Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman semua berada. Kali ini kita kembali di video segmen jam tangan lagi ya. Jadi di video jam tangan kali ini saya akan sedikit mengulas atau membahas ya perbedaan antara jam automatic. Jadi yang di sebelah kanan ini yang menggunakan leather strap itu adalah jam tangan automatic, tapi istilahnya adalah manual wind. Sedangkan kalau yang di bagian kiri untuk jam tangan yang punya stainless steel bracelet ini, dia punya mesin automatic winding. Jadi apa perbedaan dari jam yang menggunakan mesin manual winding dan automatic winding? Kita simak di video ini. Oke, jadi begini teman-teman. Sebetulnya kedua jam tangan ini sama-sama mempunyai basicnya adalah mesin automatic. Nah, pengertian mesin automatic sendiri di dunia jam tangan ya, setahu saya, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan ya, itu adalah jam tangan yang mempunyai sumber daya bukan dari baterai. Jadi jam tangan itu bisa bergerak sendiri tanpa menggunakan baterai. Cukup dengan dia punya model semacam wheel blade seperti ini ya, yang dia akan bergerak terus sampai dia tidak goyang lagi. Nah, sedangkan untuk jam tangan dengan movement atau mesin automatic sendiri itu setahu saya terbagi menjadi dua, yaitu yang bermesin manual winding dan yang bermesin automatic winding. Sebetulnya bedanya apa ya antara mesin manual dan automatic? Tentu dari perkataan tadi kita bisa tahu untuk manual kita perlu melakukan sebuah tindakan atau sesuatu yang manual untuk membuat mesin automatic ini menyala. Sedangkan yang automatic winding ya dia cuman kita perlu goyang aja supaya dia mengisi. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya seperti ini. Di jam yang menggunakan leather strap di bagian kanan ini ya, teman-teman bisa cek di bagian belakang mesinnya seperti ini. Nah, untuk mesin-mesin seperti ini biasanya sih bisa, kalau mesin otomatis maksud saya kan teman-teman tinggal goyang aja jam tangannya seperti ini. Nah, biasanya dengan digoyangkan seperti itu mesin akan mengisi, lalu blade-nya akan wheel-nya ini akan goyang ya, dan terlihat di bagian jarum detik ini akan berputar. Nah, akan tetapi untuk jam yang punya mesin dengan manual winding, jika teman-teman goyang terus itu mungkin akan lama mengisi dari bagian wheel ini hingga penuh. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengisi ini dengan penuh selain dengan menggoyang? Nah, itu dengan cara diputar berlawanan arah dari jarum jam. Jadi kalau mesin manual winding ini teman-teman ya, posisi tidak usah ditarik untuk setting tanggal ataupun setting jam. Jadi posisi seperti ini teman-teman tarik berlawanan arah jarum jam. Oh sorry, maksud saya kalau posisi seperti ini searah jarum jam ya, maksud saya searah jarum jam. Jadi dari bawah ke atas. Nah, ini teman-teman bisa terdengar suaranya ketika diputar ini seperti ada per yang sedang kita gulung. Memang di bagian sini teman-teman bisa lihat nanti akan tambah lama pernya akan semakin tebal. Nah, teman-teman harus bisa merasakan untuk manual winding ini hingga putaran atau si per tadi itu sudah posisi full. Jadi indikasi full itu bagaimana? Jadi kalau awal tadi teman-teman perhatikan mungkin suaranya itu agak nyaring, dan ketika diputar itu sangat enteng. Nah, semakin teman-teman ngisi lama-lama itu pir akan semakin nahan, dan ketika teman-teman putar ke atas ini
ada sesuatu yang menahan sehingga putarannya ini agak lebih berat teman-teman. Nah seperti ini ya, ini suaranya mulai agak berbeda dibanding ketika tadi kita putar. Nah cirinya seperti itu. Nah saat kapan ini full? Ketika teman-teman sudah mentok tidak bisa diputar lagi. Jadi ketika teman-teman posisi sudah mentok, jangan coba-coba untuk diputar lagi. Sebentar, ini kita putar dulu karena ini perlu memakan waktu ya, takes time, mungkin kira-kira ya 5 menit lah. Nah seperti ini yang saya rasakan sudah tidak bisa diputar. Nah, bagian wheel blade teman-teman kalau perhatikan tampak pernya semakin tebal ya, lingkarannya itu teman-teman, dibanding awal tadi. Nah apa yang terjadi kalau semisal mesin manual winding teman-teman sudah mentok, kita putar paksa, yang terjadi adalah nanti pegas atau springnya di bagian dalam, saya lupa ya istilah namanya, mungkin kalau teman-teman yang lebih paham atau suka oprek-oprek bisa komentar di bawah ya, kita sama-sama belajar. Itu nanti bisa putus, jadi tidak bisa diisi lagi dengan menggunakan manual winding, dan akibatnya ya otomatis mesin ini berputarnya tidak lama. Mungkin yang awalnya power reserve atau kekuatannya bisa nyala sekitar 30-40 jam, jadi cuman setengah atau cuman 30%-nya aja. Nah itu untuk yang manual winding. Terus untuk yang automatic winding tentunya ya biasa, tinggal kita goyang-goyang gini. Nah, nanti jarum detik ini akan bergerak seperti itu. Ini untuk bagian belakangnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, agak sedikit berbeda ya karena mesinnya juga berbeda sih, tapi ini seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan kan ini ada blade yang goyang-goyang ini ya, kalau di mesin yang manual winding kan nggak ada ini. Nah, seperti ini teman-teman ya, untuk lebih jelasnya. Kalau setahu saya dan sepengalaman saya di beberapa jam tangan, kalau automatic winding ya memang ada blade-nya ini. Kalau manual nggak ada. Jadi itu indikasi kalau misalkan teman-teman punya jam yang bagian case-nya transparan seperti ini, bisa kita lihat. Nah, tentu dari manual dan automatic winding ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Setelah saya jelaskan seperti itu, jadi kita mulai dulu dari yang automatic winding teman-teman. Kalau automatic winding ini tentunya untuk apa keunggulannya dibandingkan manual, dia cuman perlu digoyang aja untuk ngisi. Jadi dalam tanda kutip baterai yang ada di dalamnya ini ya, bukan baterai ya, tapi movement atau mesin di dalamnya itu perlu diisi dengan cara digoyang dalam tanda kutip. Sedangkan kalau ini agak susah karena kita ketika kehabisan kita perlu ngengkol dalam tanda kutip di bagian ini supaya ini terisi dengan cepat hingga full. Nah kalau setahu saya dan menurut hemat saya ya, mohon maaf kalau salah, nanti boleh dikoreksi oleh teman-teman di kolom komentar. Kalau misalkan automatic ini juga kecil kemungkinan untuk terjadi istilahnya over pengisian seperti yang ini. Kalau ini kan tadi teman-teman rasakan ketika diputar akan terasa berat sampai tidak bisa diputar lagi. Nah dampaknya kalau kita paksakan bisa merusak mesin. Sedangkan kalau di automatic dia akan ya udah nggak bisa overcharge lah istilahnya ya, jadi dia lebih aman dibandingkan yang manual winding. Terus kalau misalkan teman-teman di rumah yang hobi jam atau kolektor jam punya seperti box yang ada rotatornya ya, saya lupa istilahnya apa itu, jadi tinggal ditancapkan listrik, teman-teman jamnya ada tempat untuk meletakkan jam kita yang otomatis, lalu dia berputar. Putarnya sih nggak terlalu kenceng, yang penting dia ngisi dan tidak pernah jam itu akan mati. Nah itu kalau yang otomatis akan lebih mudah dibandingkan yang manual. Kalau yang manual pasti lebih sering mati karena dia pengisian dayanya sebetulnya memang di
khususkan untuk manual winding teman-teman. Jadi kalau teman-teman setelah mendengar penjelasan saya, tim yang mana? Apakah manual winding atau automatic winding? Bisa drop di kolom komentar di bagian bawah ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi ya dua-dua ini merupakan jam yang sering saya pakai lah ketika keluar rumah, baik manual maupun automatic. Automatic enaknya ya tinggal digoyang nanti langsung isi, sedangkan ini manual kalau saya merasanya seperti kita punya sensasi yang baru ya, karena dengan memutar dari crown jam ini kita bisa ngisi posisi di bagian mesinnya ini sendiri. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih atas perhatian dan share teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini untuk terus membantu perkembangan channel saya untuk kedepannya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.